Baik, selamat siang semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Pangkalan Data, kelas A. Pada hari ini kami akan mempresentasikan sebuah rancangan data warehouse yang dimana kami mendapatkan tema budidaya hewan. Nah, pada kasus kali ini kami menggunakan kasus pada peternakan sapi. Adapun anggota kelompok kami ada 3, yaitu dengan saya, Ayu Istawati Jayanti dengan NIM 2205551012, dan kemudian rekan saya, Madina Dika Sakaputra dengan NIM 2205551006, dan terakhir rekan saya, Iputu Raditya Perdana Putra dengan NIM 2205551029. Nah, sebelum itu, apa sih data warehouse itu? Nah, jadi data warehouse adalah database yang berisi data dari beberapa sistem operasional yang terintegrasi dan terstruktur sehingga dapat digunakan untuk mendukung analisa dan proses pengambilan keputusan dalam bisnis. Pembuatan laporan merupakan salah satu kegunaan data warehouse yang paling umum dilakukan. Nah, pada rancangan data warehouse kali ini, kami menggunakan data pada peternakan sapi. Adapun tahapan rancangan data warehouse yang pertama yaitu memilih proses. Nah, pada tahapan ini yang perlu kita analisa itu yang pertama ada menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan budidaya sapi. Kemudian menganalisa dan menentukan kebutuhan data dan informasi, memilih metodologi perancangan data warehouse, dan terakhir merancang skema bintang. Kemudian tahap rancangan kedua yaitu memilih grain. Nah, grain merupakan data dari calon fakta yang dapat dianalisis. Berdasarkan proses bisnis yang ada, ditentukan grain yang menggambarkan tabel fakta sebagai berikut. Yang pertama ada jumlah produksi sapi pada waktu tertentu dan total penjualan sapi pada waktu tertentu. Nah, tahapan rancangan warehouse yang ketiga yaitu identifikasi penyesuaian dimensi. Nah, pada proses identifikasi penyesuaian dimensi itu menggunakan rancangan matriks. Nah, rancangan matriks untuk arsitektur data warehouse budidaya sapi disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dan akan digunakan untuk dasar membuat data warehouse adalah sebagai berikut. Di sini terdapat 4 dimensi yaitu peternak, sapi, lokasi, dan waktu dengan green-nya yaitu jumlah sapi yang terjual dan total penjualan sapi. Kemudian untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Yang keempat yaitu memilih fakta atau choosing the facts. Yaitu berikut adalah fakta-fakta yang ditampilkan dalam data warehouse kami, yaitu yang pertama ada produksi fact meliputi produksi ID, peternak ID, sapi ID, lokasi ID, waktu ID, jumlah produksi, dan juga total produksi. Yang kelima ada menyimpan pre-calculation pada tabel fakta. Dalam tabel fakta terdapat data yang merupakan kalkulasi awal. Hasil dari kalkulasi ini disimpan dalam tabel-tabel produksi fakta, antara lain jumlah produksi yang merupakan kuantiti produksi sapi berdasarkan jenisnya pada kurun data waktu tertentu, dan total produksi yang merupakan jumlah total keseluruhan sapi pada kurun waktu tertentu. Yang keenam adalah melengkapi tabel dimensi atau rounding out the dimension tables, yaitu menambahkan deskripsi teks pada tabel dimensi, yaitu disampaikan agar dimengerti oleh user. Yang pertama adalah dimensi peternak, ada fieldnya ID peternak yang memiliki deskripsi laporan dilihat berdasarkan data dari peternak yang ada. Ada dimensi sapi, yaitu memiliki field ID sapi dengan deskripsi laporan dilihat berdasarkan data sapi yang ada. Dimensi waktu dengan field ID waktu, memiliki deskripsi laporan dilihat berdasarkan lama waktu yang ada. Berikutnya ada dimensi lokasi dengan field ID lokasi dengan deskripsi laporan dilihat berdasarkan data lokasi yang ada. Berikut daftar dan penjelasan lebih lanjut dari tabel-tabel dimensi tersebut. Yang pertama ada data peternak dengan ID peternak, tipe data integer panjang 10, nama peternak tipe data varchar dengan panjang 100, alamat peternak dengan tipe data varchar dengan panjang 50, atribut telepon dengan tipe data varchar dengan panjang 15. Data sapi memiliki atribut ID sapi dengan tipe data integer panjang 10, atribut jenis sapi dengan tipe data varchar dengan panjang 50,
Atribut berat sapi dengan tipe data double dengan panjang 20. Berikutnya ada data waktu, atribut ID waktu dengan tipe data integer dengan panjang 10, dan atribut tanggal dengan tipe data date tanpa panjang. Yang keempat ada data lokasi dengan atribut ID lokasi dengan tipe data integer dengan panjang 10, dan atribut nama lokasi dengan tipe data varchar dengan panjang 50. Yang ketujuh, pemilihan durasi basis data. Data yang akan dikelola dalam data warehouse merupakan data historis peternakan sapi salah satu desa di Bali dengan durasi data yang digunakan adalah dalam kurun waktu di tahun 2023. Yang kedelapan, melacak dimensi yang berubah secara perlahan atau tracking slowly changing dimension. Pada tahap melacak dimensi yang berubah secara perlahan atau tracking slowly changing dimension atau SCD, kita perlu menentukan bagaimana pengelolaan perubahan data pada dimensi yang berubah seiring waktu. Dalam kasus ini, dimensi yang berubah secara perlahan yaitu yang pertama, jumlah produksi sapi pada waktu tertentu, di mana dimensi yang berubah itu adalah peternakan ID, sapi ID, dan waktu ID. Peternakan ID adalah kunci utama yang tidak berubah, sehingga perubahan sapi ID dan waktu ID perlu dilacak. Perubahan pada sapi ID bisa terjadi jika tingkat kelahiran jenis sapi berbeda-beda, dan waktu ID bisa berubah karena data dimensi sapi dapat berubah-ubah pada kurun waktu tertentu. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah. Kemudian di sini nomor 9, menentukan prioritas dan mode dari query, deciding the query priority and the query modes. Pada proses ini, hal yang dilakukan adalah mempertimbangkan pengaruh pada perancangan fisikal seperti keberadaan dari ringkasan, summaries, dan penjumlahan agregat, serta masalah proses ETL, extract, transformation, dan loading, backup, dan keamanan security. Yang memberikan batasan kepada user merupakan faktor yang harus telah diperhatikan. Kemudian ada skema bintang. Berikut merupakan skema bintang yang dibuat untuk rancangan data warehouse budidaya sapi peternakan sapi berikut. Nah, berikut merupakan gambar skema bintang dari data warehouse budidaya peternakan sapi. Di sini ada dimensi peternak, dimensi sapi, dimensi lokasi, dan juga dimensi waktu, serta di mana itu diinkludkan ke fakta produksi. Baik, kemudian kesimpulannya, data warehouse untuk budidaya sapi dengan skema bintang memungkinkan untuk mengakses dan menganalisis informasi secara efisien. Tabel dimensi menyediakan data rinci tentang peternak sapi, lokasi, dan waktu, serta tabel fakta merekam produksi sapi dengan menghubungkannya ke tabel dimensi tersebut. Dengan struktur ini, kita dapat menganalisis seperti jumlah produksi sapi dari peternak tertentu pada waktu tertentu atau jenis sapi dengan berat rata-rata tertinggi di lokasi tertentu. Data warehouse ini memungkinkan pemantauan yang teliti dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen budidaya sapi dengan menggabungkan data dari berbagai dimensi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.